Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, teman-teman di mata kuliah kecerdasan buatan, kita sudah menjalani UTS ya kemarin. Gimana? Ada kesulitan? Nanti jika ada yang masih merasa kesulitan, bisa menghubungi saya atau diskusi di Google Classroom. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan bahasan di pertemuan ke-8 gitu ya. Oke, di pertemuan ke-8 jika di slide kita sudah saya upload yaitu materinya pengantar fuzzy logic. Jadi ini di mata kuliah di bahasan fuzzy logic ini nanti saya pecah menjadi beberapa. Jadi basicnya kemudian baru masuk ke intinya gitu ya supaya teman-teman bisa benar-benar paham. Baik. Logika fuzzy. Jadi untuk secara sedikit dia dikembangkan oleh Zade tahun 65. Jadi dia ilmuwan kebangsaan Amerika Serikat di Berkeley gitu ya. Sekolah di Berkeley. Apakah setelah dia menemukan teori ini dia langsung terkenal? Tidak gitu ya. Banyak sekali penolakan karena dia berasal dari Amerika. Jadi kalau budayanya orang Amerika itu sangat tegas gitu ya, orang barat. Jadi kalau di sini kalau kulturnya hitam atau putih, kalau bersalah atau tidak sukses gagal gitu ya. Sedangkan di sini logika fuzzy ini lebih terkenal di Jepang gitu ya. Karena kultur orang timur itu lebih dapat menerima dunia dalam kutip abu-abu gitu ya. Nah, atau fuzzy gitu ya. Jadi ini banyak diimplementasikan di produk elektronik buatan Jepang. Contoh AC gitu ya, kemudian mesin cuci. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, konsep inti dari fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean. Jadi dia berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Oke, contoh sederhananya ada sebuah AC, kemudian Anda mengatakan ini dingin, kemudian teman Anda enggak, ini sejuk. Nah, itu kan tidak ada konsep nilai kebenaran. Semua orang benar karena itu yang dia rasakan seperti itu. Oke. Kemudian logika fuzzy diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung ketidakpastian gitu ya, ketidaktepatan gitu. Noisy misalnya ada sepeda motor gitu ya jalan, itu motornya cepat banget, yang lain bilang biasa aja itu agak cepat gitu ya. Nah itu logika fuzzy seperti itu. Jadi dia lebih mendekati bahasa manusia atau bahasa alami. Oke, ini ada ilustrasi mungkin yang bisa membantu pemahaman Anda gitu ya. Kalau sebelah kiri ini kulturnya orang barat gitu ya. Jadi crisp atau tegas, bilangan tegas gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah fuzzy, diibaratkan fuzzy. Kalau yang sebelah kiri itu lebih ke presisi, yang kanan lebih ke signifikan gitu ya. Nah, coba bayangkan kita ke gambar sebelah kiri dulu ya. Jadi kalau sebelah kiri orang barat akan ngomong ini ada sebuah benda beratnya 1500 kilo mendekati kepalamu dengan kecepatan sekian gitu ya. Nah, udah barangnya udah jatuh duluan, nimpain kepalanya gitu ya, udah benjut duluan ya. Nah, kalau fuzzy udah dia langsung look out gitu, udah langsung suruh minggir gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia enggak selalu presisi. Oh, ini hitam, ini putih, ini dingin, ini panas, seperti itu ya. Oke. Contoh yang pertama yang mengandung ketidakpastian. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter misalnya. Nah, bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi 1,6999 gitu ya, mendekati 1,7. Nah, kalau kultur orang barat, kalau 1,6
Sebenarnya ya itu dikatakan pendek, padahal kalau secara kita persepsi manusia, jadi orang kultur timur, ya itu agak tinggi ya. Ada tulisannya agak gitu ya. Oke, atau kurang lebih tinggi gitu ya. Oke. Kemudian contoh kedua kecepatan pelan gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya 20 km per jam dikatakan pelan, nah kalau 20,01 misalnya seperti apa? Oke, oke. Kita ke definisi fasi ya. Jadi logika fasi itu suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Nah, di sini ada input satu, input dua gitu ya. Kemudian ada black box. Black itu kan hitam gitu ya, nggak ngerti apa sih yang ada dalam proses ini sehingga mengeluarkan sebuah output. Nah, black box ini bisa bentuknya pendekatannya linear, interpolasi, sistem pakar, logika fasi, atau yang lainnya. Oke, seperti itu. Disebut black karena pendekatannya belum jelas seperti itu. Baik. Nah, tadi dipetakan ruang input dan output. Contoh, misalnya studi kasusnya pelayan restoran terhadap pemberian pelayanan, kemudian jadi nanti outputnya adalah tipsnya nanti banyak sedikit atau diberi tips atau tidak misalnya seperti itu. Nah, kalau ini contoh yang kedua adalah mengatur putaran kipas misalnya dingin dan tidaknya. Nah, inputnya suhu yang diinginkan misalnya berapa derajat. Ruang outputnya nanti kalau mau cepat putarannya sekian sampai sekian misalnya, atau sedang sekian sampai sekian seperti itu ya nanti berhubungan dengan detail himpunan fasinya. Oke, himpunan. Logika fasi dikembangkan dengan teori himpunan. Nah, kalau himpunan klasik, kultur orang barat tadi, itu selama ini himpunan tegas atau kripset. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan unsur dinyatakan secara tegas. Jadi kalau memang dia bukan anggota himpunan, ya bukan gitu ya. Walaupun sangat mendekati seperti itu. Oke, ini yang keempat ini contoh dari himpunan tegas gitu ya. Misalnya A mempunyai himpunan 0, 4, 7, 8, 11. Kalau 7, maka dia elemen A. Tetapi 5 yang tidak ada di sini adalah bukan elemen A atau bukan anggota himpunan A. Jadi secara tegas gitu ya. Baik. Nah, ini masih tentang himpunan tegas gitu ya. Nah, ini contohnya ini bisa dibaca mu gitu ya kalau di matematika, atau membership A terhadap X di mana satu ini adalah elemen A anggota himpunan, kalau 0 bukan gitu ya, langsung tegas. Nah, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A himpunan bagian X dalam hal ini adalah 125. Kita menyatakannya adalah 1,1, 2,1, 3,0 bla 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 sampai 6,0. Apa sih artinya ini? Artinya 1 ini berarti dia anggota himpunan atau membershipnya gitu ya. Kalau 0 bukan gitu ya. Oke, ini tentang himpunan krips atau tegas. Nah, kita ngomongin tentang himpunan fasi. Misalnya ada kecepatan 20 km per jam gitu. Maksudnya kalau 20,01 apakah dia disebut pelan atau agak pelan atau agak cepat? Nah, itu nanti dipetakan di dalam himpunan fasi melalui derajat keanggotaannya gitu ya. Jadi misalnya kalau ini derajat keanggotaannya berapa? Nanti ada rentangnya gitu ya. Oke, himpunan fasi di sini rentang. Nah, ini fasi. Mu derajat keanggotaan 0 sampai 1 rentangnya. Kalau ini sudah sangat tegas gitu ya. Oke. Derajat keanggotaan artinya adalah mu A X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jadi rentangnya tadi 0 sampai 1. Kalau nilai mu-nya 1 berarti dia sangat kuat keanggotaannya gitu ya. Nah, jika mu-nya 0 maka X bukan anggota himpunan A. Kalau
misalnya mu-nya di antara, maka misalnya semakin mendekati 1, dia semakin kuat. Semakin mendekati 0, semakin dia bukan anggota himpunan. Gitu ya, mengenai derajat keanggotaan. Jadi, di fasi itu yang secara sangat signifikan adalah derajat keanggotaannya. Seperti itu. Oke, next kita ngomongin tentang atribut himpunan fasi. Jadi, nanti Anda mengenal tentang linguistik gitu ya, biasanya menggunakan bahasa alami, misalnya panas, dingin, tua, muda gitu ya. Himpunan fasinya kemudian biasanya dinyatakan dalam bentuk numerik gitu ya ukurannya. Oke, cara menuliskan himpunan fasi seperti ini ya, misalnya A, kemudian X1 mu A, X1 bla 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 gitu ya. Langsung contoh aja, misalnya saya punya X, kemudian dia punya anggota himpunan beca, sepeda motor, mobil kodok, kijang, sama carry. Nah, A adalah himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk berpergian jauh oleh keluarga besar. Oke, perhatikan yang saya merahin di sini ya, gitu. Nah, didefinisikan bahwa, nah ini mengukur derajat keanggotaannya mu gitu di sini ya. Nah, setelah diteliti bahwa beca itu ternyata derajat keanggotaannya 0. Kemudian mobil kodok adalah 0,5, mobil carry 0,8, kemudian sampai kijang 1 derajat keanggotaannya. Nah, ayo coba tebak bahwa mana sih yang menjadi anggota himpunan dari A gitu, dari himpunan X yang sudah disebutkan gitu ya. Oke, perlu kita ingat rentangnya 0 sampai 1. Berarti kalau dilihat di sini bahwa mobil kijang ini sangat kuat menjadi anggota himpunan A gitu ya, karena dia kendaraan yang nyaman dipakai pergi jauh oleh keluarga besar. Seperti itu sederhananya ya. Ini penulisannya seperti 0, ini 0,1, ini derajat keanggotaannya. Oke, cara menulis himpunan fasi. Bisa juga cara kedua dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaannya. Bla 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 mu sebagaimana derajat keanggotaannya bla 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 bla, ini rumus matematikanya ya. Nah, nggak usah dipikirkan secara detail, ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi di next fasi. Nah, ini kita detail tentang konsep dulu, tentang Kripps dan fasi set. Coba perhatikan di Kripps set bahwa ini langsung gitu ya, bahwa B bukan elemen atau himpunan dari A gitu, karena ini di luar dari ini fan ya, di luar dari A. Kalau ini, nah ini masih abu-abu, semakin B mendekati ke sini berarti, atau mu-nya semakin besar berarti dia bisa jadi mendekati derajat keanggotaannya, mendekati gitu ya. Oke. Logika Kripps dan logika fasi. Nah, kalau Kripps sangat tegas ya hitam putihnya gitu. Kalau ini masih kayak degradasi gitu ya. Samar. Jadi fasi itu bisa dikatakan, biasanya kalau Anda baca di buku-buku bahwa logika fasi itu disebut dengan samar gitu ya, logika samar atau nggak jelas gitu ya. Oke, logika fasi versus probabilitas, beda ya. Kalau probabilitas itu misalnya kalau koin dilempar 8 kali berapa kemungkinan sekian muncul sekian, misalnya seperti itu. Kalau fasi bukan seperti itu, dia ambigu atau tidak jelas. Contohnya tadi umur, misalnya dia, atau udara gitu ya, dia dingin, sangat dingin, atau bla 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 gitu ya. Tapi dia tidak memuat hitungan apa ya, kemungkinan gitu ya, kemungkinan dingin, kemungkinan sejuk, tidak gitu. Oke, next. Semoga Anda memahami ya penjelasan. Jadi nanti di setiap slide sebenarnya sudah saya sertakan notes ya, supaya Anda bisa belajar dan membaca maksud dari masing-masing halaman slide. Oke. Next, konsep dari sistem fasi. Kita perlu mengenal ini ya, supaya nanti lebih gampang ketika nanti Anda sudah sampai di
Mamdani, Sugeno, Sukamoto, seperti itu. Oke, ini ada 7 komponen. Ada variabel, himpunan, notasi, bla 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 sampai ke fasi inference system. Jadi 1 sampai 6 itu disebut fasifikasi. Biasanya bilangan tegas script set gitu ya. Kalau yang 7 defasifikasi gitu ya. Ini nanti berhubungan dengan mau pakai Sukamoto, Mamdani gitu ya. Oke, Sugeno. Next. Saya jelaskan satu-satu. Variabel fasi misalnya variabel umur, kecepatan, temperatur. Ini tema yang menjadi fokus permasalahan gitu ya. Kemudian yang kedua himpunan fasinya atau grup yang mewakili kondisi umur, misalnya muda, parubaya, tua gitu ya. Misalnya kalau kecepatan pelan, sangat pelan, cepat misalnya seperti itu. Oke. Kemudian notasi himpunan, ini notasi matematikanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa juga dinyatakan dengan himpunan notasi real gitu ya. Nanti akan dibahas detail selanjutnya. Oke, semesta pembicaraan. Nah, kemarin ada beberapa yang menanyakan tentang semesta pembicaraan. Apa sih semesta itu? Jadi dia keseluruhan. Nah, garis bawahi ya, keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan. Misalnya kalau umur semestanya adalah 0 gitu ya, nggak mungkin umur ada yang -1, nggak mungkin ya. Nah, sampai terhingga nggak tahu umur manusia berapa gitu ya. Kemudian domain itu keseluruhan nilai yang legal. Oke, garis bawahi ya, nilai legal yang boleh dioperasikan dalam himpunan fasi. Contohnya, misalnya tadi himpunannya ada muda dan parubaya. Kalau muda 0 sampai 25, misalnya kalau parubaya 26 sampai 40 misalnya. Apakah harus istilahnya di sini 0 sampai 25, oh habis 25 26, tidak gitu ya. Nah, nanti masalah domain kalau di fasi set itu justru dia identik dengan kurva yang bersilangan gitu, karena dia kan logika samar gitu ya. Jadi mudah misal 0 sampai 25, parubaya misalnya 24 sampai 40. Nah, nanti kan ada silangan ya antara 24. Nah, di sini 24, di sini startnya 0 sampai 25 seperti itu. Ini masalah domain. Oke, masalah domain apakah setiap orang harus sama? Tidak gitu ya. Tergantung analisis Anda. Anda ngomong kalau itu muda 0 sampai 23 juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti analisisnya seperti apa? Bisa jadi berdasarkan misalnya ada paper atau misalnya Anda analisis misalnya ada buku gitu ya, orang ternyata dari sebuah penelitian muda itu domainnya sekian sampai sekian misalnya seperti itu. Oke, next fungsi keanggotaan. Nah, ini nanti berhubungan dengan derajat keanggotaan, range-nya 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Kemudian FIS atau defasifikasi prinsipnya adalah penalaran seperti naluri manusia gitu ya. Nanti di sini FIS ini nanti Anda mau pakai Sugeno, Sukamoto gitu ya, atau Mamdani. Apakah cuma 3 itu? Tidak, sangat banyak gitu ya tentang fasi, cuman 3 inilah yang sangat terkenal gitu ya teorinya. Oke. Contoh sistem fasi, contoh variabelnya umur, himpunannya ada muda, parubaya, tua. Apakah himpunannya harus 3? Tidak. Anda boleh menentukan cuma 2, boleh juga 4, terserah Anda. Analisis masalah Anda seperti apa. Kemudian semester pembicaraannya 0 sampai tak terhingga. Kemudian domainnya misalnya muda itu 0 sampai 35. 35 sampai 55 adalah parubaya dan seterusnya. Nah, mungkin ini bisa diganti ya. Ini sistem fasinya mungkin kurang menjelaskan gitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
di fasi itu karena dia logika samar, yang paling signifikan adalah batas domainnya itu nggak jelas gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa Anda 0 sampai 35, kemudian ini misalnya 25 sampai 55 misalnya. Jadi ini nanti berpotongan kurvanya gitu ya. Itu lebih signifikan kalau di fasi sesuai teorinya. Nah, ini konsep lagi creep set. Nah, ini jelas. Yang di sini itu bisa disebut creep set ya, karena dia jelas batasnya. Oh, ini 0 sampai 35, 35 sampai 55, 55 sampai 55 gitu ya. Ini lebih ke tegas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini nanti kalau di fasi bisa Anda himpunannya range ukurannya bisa bersilangan gitu ya. Nah, variabel umur. Nah, ini maksud kurva yang saya bicarakan gitu ya. Ada di sini sebuah irisan gitu ya. Misalnya kalau fasinya muda itu 0 sampai misalnya katakanlah 45. Kalau parabaya 35 sampai 55. Nah, ini kan bersinggungan ya kurvanya. Nah, ini sangat penting ya kurvanya karena ini nanti untuk selanjutnya ke mungkin fasi lanjutan yang akan saya jelaskan minggu depan mungkin. Nah, menggambar ini cukup penting karena nanti terkait apa ya, fuzzy set lebih detailnya tentang perhitungannya. Oke, ini latihannya. Nah, ini misalnya latihan 1 itu variabel temperaturnya. Tentu kita ngomongin variabel temperatur. Kemudian himpunannya ada ini cool, cool, cool gitu ya, pleasant, warm, hot gitu ya. Panas, hangat, kemudian sejuk, dingin, sangat dingin misalnya. Nah, oke. Kemudian Anda mungkin nanti bisa menentukan domainnya berapa sampai berapa, semestanya berapa sampai berapa gitu ya, dan lain-lain. Kemudian variabel berat badan, misalnya kelebihan berat badan, ini nanti range dari domainnya berapa. Nah, ini hanya contoh, cuman ini di tugas saya tidak saya kasihkan tugas, mungkin latihan mandiri ya, bisa dicoba. Oke, kemudian nah ini termasuk soal yang Anda kerjakan gitu ya. Sebenarnya kalau Anda suruh menentukan variabel, himpunan, semesta, domain, sebenarnya di sini banyak yang apa ya, sudah ada gitu ya, termasuk misalnya variabelnya apa, kemudian himpunannya apa sampai istilahnya ada berapa gitu ya, misalnya ada di situ sudah sangat jelas gitu ya. Oh, di sini ada permintaan, ada bla 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 gitu ya. Kemudian reaksinya berapa, semestanya berapa, domainnya Anda tentukan sendiri gitu. Oke, ini contohnya. Kemudian ini contoh kalau misalnya dalam tabel. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-8 tentang pengantar fasi. Jadi ini konsep dasarnya ya, supaya nanti konsep hitungannya lebih detailnya, istilahnya nanti di pertemuan selanjutnya Anda lebih paham gitu karena konsepnya dapat dulu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap stay at home, kita belajar secara daring, Anda boleh via WA. Hanya saja saya sarankan via ini ya Google Classroom ya. Di situ saya sudah sediakan forum bisa diskusi supaya juga bisa dibaca teman-teman kalian sebagai nilai plus juga, dan juga teman-teman kalian juga bisa saling belajar. Oke, itu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.